Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Saat Hayeon masih bingung dengan apa yang harus ia makan, Chung Myun yang sedang lewat pun langsung berteriak, "Senior!" Dan saat itu Yeon Jung pun tiba. "Ada apa?" Chung Myun pun berkata, "Apakah kau gila? Bagaimana bisa kalian memberikan makanan daging kepada biksu Hayeon? Seharusnya kau memberinya rumput ataupun sayuran." Yeon Jung pun mulai meminta maaf kepada Hayeon. Ia berkata akan menukar makanannya. Hayeon merasa tidak enak. Ia pun berkata, "Maaf, sebetulnya aku tidak ingin merepotkan kalian." Dan Chumi pun langsung menanggapinya, "Benarkah? Jadi, maukah kau mencobanya?" Hayeon tidak bisa langsung menjawab pertanyaan Chung Myun. Dan saat itulah Baekhyun muncul. Ia pun berkata, "Chung Myun, apakah kau gila? Bagaimana bisa kau meminta biksu Hayeon memakan daging?" Dan Chung Myun menanggapinya, "Ayolah senior, kemarin ia juga sudah meminum alkohol. Jadi apa salahnya jika ia memakan daging juga?" Baekhyun pun menanggapinya, "Dasar bodoh, jangan menyamakan kedua hal tersebut." Ia bahkan meminta Jogul dan Yeonjung menutup mulut Chung Myun dan menariknya pergi. Walau begitu, Chung Myun masih berusaha keras untuk menghasut biksu Hayeon agar ia memakan daging. Setelahnya, Baekhyun pun mulai meminta maaf kepada biksu Hayeon dan mengganti makanan yang ada di hadapannya. Beberapa saat kemudian, Chung Myun pun mengajak biksu Hayeon untuk melihat daerah sekeliling. Awalnya Hayeon menolak. Ia tidak pernah melakukan hal tersebut dan merasa malu. Lalu Chung Myun pun mulai menasihatinya, "Bukankah Dharma mengajarkanmu untuk membantu orang lain? Jika demikian, bagaimana caranya kau membantu masyarakat jika kau tidak berkeliling untuk melihat mereka?" Mendengar nasihat tersebut, Hayeon yang awalnya ragu mulai bersemangat. Adapun Chung Myun, ia pun mulai tersenyum licik. Di dalam hatinya ia pun bergumam, "Dengan begini mungkin kita akan mendapatkan 50 murid lagi." Saat ini yang para masyarakat inginkan adalah melihat si biksu botak itu. Jadi jika Chung Myun membawanya jalan bersama, mungkin saja akan menarik minat para masyarakat untuk kembali mendaftar di gerbang Hwayong. Baekhyun yang melihat adegan tersebut hanya bisa menghela nafas karena senyum Hayeon dan senyum Chung Myun memiliki arti yang berbeda. Di dalam perjalanan, Hayeon nampak sangat bersemangat dan Chung Myun pun bertanya, "Biksu, kenapa kau terlalu bersemangat?" Dan ia pun menjawab, "Ini adalah pertama kalinya aku berkeliling di kota." Chung Myun merasa heran. Ia pun bertanya, "Apa? Bukankah di dekat Shaolin ada Luoyang? Dan itu lebih besar daripada Xi'an." Biksu Hayeon kembali menjelaskan, "Tapi aku belum pernah keluar Shaolin. Jadi ini adalah pertama kalinya bagiku untuk melihat keadaan masyarakat sekitar." Mendengar jawaban tersebut, Chung Myun mulai bergumam, apa hebatnya atau apa gunanya berlatih setiap hari tertutup tanpa melakukan apapun di dunia luar. Sungguh omong kosong yang sia-sia. Lalu Chung Myun kembali bertanya, "Jadi bagaimana menurutmu?" Dan Hayeon pun menjawab, "Suasana nampak sibuk. Dari sini aku melihat banyak hal yang baru dan bisa aku pelajari. Nampaknya ini adalah apa yang ingin murid Chung Myun beritahukan kepadaku. Aku sangat berterima kasih." Chung Myun yang kaget dengan tanggapan tersebut hanya bisa berkata, "Ya. Dan tak lama kemudian terdengar suara bising. Seseorang yang berteriak lalu keluar ruangan. Chung Myun sangat mengenal wajah dari orang tersebut. Ia merupakan salah satu pimpinan gerbang bulan barat dari sekte ujung selatan. Ia bernama Nam Ja Myung. Melihat kehadiran rombongan murid-murid Gunung Hua, ia pun langsung bergumam, "Cih, nampaknya aku selalu melihat wajah yang sama, wajah yang tidak ingin aku lihat." Mendengar kata-kata tersebut, Chung Myun pun langsung menjadi kesal. Ia pun berkata, "Apa katamu?" Tapi untungnya murid-murid Gunung Hua berhasil memeganginya. Tapi Baekhyun lah yang langsung menanggapinya, "Apa maksudmu?" "Tidak, maksudku apa yang sedang kau lakukan. Karena dari apa yang mereka lihat,
pimpinan gerbang Namja nampak sedang melakukan kekerasan kepada warga sipil. Tapi tentu saja Namja tidak ingin menjelaskan apa yang ia lakukan karena itu bukan kewajibannya. Tidak hanya itu, Namja juga mulai beradu kata-kata dengan Baekjun. Dan sayangnya Baekjun tidak seperti Chungmyun yang selalu menang saat berargumen dengan orang. Ia bahkan berkata kepada Baekjun jika dirinya menuduhnya melakukan kekerasan kepada warga sipil. Padahal ia merupakan sosok yang merupakan pimpinan gerbang. Jadi ia tidak mungkin melakukan hal tercela. Baekjun yang merasa terpojok dengan kata-kata tersebut nampak kesal. Tapi ia juga tidak bisa melakukan apapun. Saat itulah Chungmyun mulai maju. Melihat kehadiran Chungmyun, Namja pun langsung berkata, "Oh, bukankah itu naga ilahi Gunung Hua? Suatu kehormatan bisa bertemu denganmu. Ini adalah prestasi yang layak untuk dibicarakan kepada generasi mendatang." Mendengar kata-kata tersebut, Chungmyun pun nampak malu dan berkata, "Ayolah, bukankah itu terlalu berlebihan? Kau membuatku malu." Mendengar tanggapan tersebut, Namja pun terdiam. Lalu ia bergumam, apakah bocah ini tidak paham tentang sarkasme? Karena bukan itu tanggapan yang ingin ia dengar. Bahkan ia mengira jika Chungmyun hanyalah orang kuat yang bodoh. Tentu saja di sini Chungmyun hanya berpura-pura. Nah, karena Namja mengira jika Chungmyun bodoh, ia pun berkata, baiklah. Jadi apa yang ingin naga ilahi Gunung Hua ketahui?" Dan Chungmyun pun menjawab, "Ya, sederhana. Aku hanya ingin tahu tentang apa yang telah terjadi." Dan Namja pun menanggapinya, "Bukankah sudah kubilang tidak ada kewajiban bagiku untuk menjelaskannya?" Tapi Chungmyun kembali berkata, "Itu memang benar, tapi nampaknya ada banyak orang yang ingin tahu." Karena dalam perdebatan tersebut masyarakat sekitar mulai berkumpul dan mengelilingi Namja dan juga murid-murid Gunung Hua. Melihat dan mendengar hal tersebut, Namja pun mulai sedikit panik. Ia pun mulai berpikir dan berkata, "Uang, ia memiliki hutang kepadaku dan aku hanya ingin menagihnya." Dan Baekjun pun menanggapinya, "Apa? Hanya karena itu? Tapi bukankah tindakanmu terlalu kasar hanya karena uang?" Mendengar jawaban tersebut, Namja pun tertawa. Hahaha. Untuk seseorang yang mendemonstrasikan teknik pedang untuk mendapatkan uang, kau berkata hanya karena uang? Apakah kau tidak tahu malu? Mendengar kata-kata tersebut, wajah Baekjun pun langsung memerah. Namja kembali berkata, "Sebagai seorang Taois yang hidup di gunung, nampaknya kau tidak mengenal dunia. Uang adalah segalanya." Kata-kata Namja terus menjadi lebih tajam. Baekjun bahkan hampir kehilangan kesabarannya. Tapi untungnya ada Chungmyun. Ia pun berkata, "Senior, hentikan." Dan kali ini Chungmyun yang menghadapi Namja. Ia pun berkata, "Tapi bukankah itu terlalu berlebihan untuk melakukan kekerasan seperti itu? Dan itu tidak akan pernah terjadi jika uang yang dipinjamkan jumlahnya sedikit. Pasti Anda juga mengenal pria itu, bukan?" Dan Namja pun menjelaskan, "Nampaknya kau sedikit pintar. Aku memang mengenalnya. Oleh sebab itulah aku meminjamkannya uang." Tapi Yisul tidak terlalu mempercayai perkataan Namja. Ia pun berkata, "Bagaimana jika kita tanyakan langsung kepada si korban?" Dan alangkah terkejutnya seluruh murid Gunung Hua karena ternyata korban adalah orang tua yang baru saja mendaftarkan anaknya ke gerbang Huayong. Namja pun kembali berkata, "Apakah kau tidak percaya? Dia adalah pria yang tidak tahu malu. Sudah begitu besar karunia yang dibelikan oleh sekte ujung selatan. Tapi apa yang terjadi? Bahkan setelah aku meminjamkannya uang dan biji-bijian, ia malah memasukkan anaknya ke gerbang Huayong. Bahkan para hewan tahu yang namanya balas budi." Perasaan murid-murid Gunung Hua menjadi campur aduk. Seseorang pun berkata, "Jadi berapa hutang yang ia miliki?" Namja pun menanggapinya, "Oh, apakah Gunung Hua ingin membayarnya? Itu adalah hal yang bagus, tapi ada banyak orang sepertinya."
meminjam uang untuk memasukkan anak-anaknya ke gerbang Huayong. Penjelasan tersebut membuat seluruh murid Gunung Hua terdiam. Dan setelah mencapai tujuannya, Namja dan para murid-murid dari gerbang Bulan Barat pun mulai meninggalkan Gunung Hua dengan senyum puas di wajahnya. Tentu saja itu adalah kekalahan besar bagi Gunung Hua. Pandangan masyarakat bahkan nampaknya mulai berubah. Baekhyun pun berkata, ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus membicarakan ini dengan penatua. Adapun Chungmyun, ia berkata, senior, kalian pergi terlebih dahulu. Aku ingin mampir ke toko pakaian. Mendengar kata-kata tersebut, Baekhyun pun terdiam sejenak dan mulai meneriaki Chungmyun. Apakah kau gila? Tentu saja Baekhyun paham maksud dari Chungmyun. Ia pun berkata, apakah kau ingin ke toko pakaian? Kau akan membeli pakaian hitam lagi bukan? Kau tidak boleh melakukan hal bodoh tersebut. Mereka pasti akan curiga. Semua orang pun mulai menahan Chungmyun untuk beraksi. Adapun biksu Haeyeon, ia hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil menyaksikan kejadian tersebut. Keesokan harinya, tepatnya di gerbang Huayong, semua orang nampak murung. Bukan hanya Chungmyun, semua murid dan bahkan penatua Hyun Yong. Dan alasan itu semua adalah karena sebab kejadian hari yang lalu yang berkaitan dengan subsekte Ujung Selatan. Seluruh murid gerbang Huayong kini benar-benar telah pergi ataupun menghilang. Ya, perdebatan tersebut berakibat fatal bagi murid-murid yang baru saja memasuki gerbang Huayong. Haeyeon yang bahkan bukan bagian dari Gunung Hua ataupun gerbang Huayong juga merasakan jika hal tersebut terlalu berlebihan. Memang benar, Xi'an merupakan wilayah dari sekte Ujung Selatan, akan tetapi tidak semua orang berhubungan dengan mereka. Jadi bagaimana bisa orang-orang yang tidak terikat dengan sekte Ujung Selatan harus dengan terpaksa ikut menanggung sesuatu yang bukan tanggung jawab mereka? Menurutnya itu semua terlalu berlebihan. Dunia sangat kejam dan tidak adil. Adapun Chungmyun, ia sudah berusaha keras untuk menahan diri. Jika itu masalah kekuatan, mungkin permasalahan ini sudah selesai lama. Tapi bukan itu yang dibutuhkan untuk permasalahan kali ini. Jika ia menggunakan kekerasan untuk melawan sekte dari sekte Ujung Selatan, maka akan ada rumor jika Gunung Hua menggunakan kekerasan untuk membuka cabangnya, dan itu bisa menjatuhkan reputasi Gunung Hua yang baru saja dibangun. Permasalahan ini lebih rumit daripada apa yang telah dipikirkan oleh Chungmyun. Memang benar apa yang dilakukan oleh subsekte Ujung Selatan terlalu berlebihan. Mereka memaksa para warga secara tidak langsung untuk tidak bergabung dengan gerbang Huayong dan bahkan mengancam mereka dengan pedangnya. Jika saja sekte Ujung Selatan tidak mengunci gerbangnya, pastinya mereka akan menegur subsekte mereka karena telah berbuat kasar kepada warga. Permasalahan menjadi lebih rumit karena sekte Ujung Selatan menutup gerbangnya. Dan setelahnya, tiba-tiba penatua Hyun Yong pun berteriak, ini sangat membuatku kesal. Aku yakin mereka tidak terlalu bodoh. Mereka pasti telah berkonsultasi dengan pejabat setempat. Dengan begitu, kegiatan mereka atau rencana mereka bisa berlangsung ataupun berjalan dengan mulus. Ya, memang benar, pejabat di Xi'an semuanya mendukung sekte Ujung Selatan. Jadi walaupun para warga berusaha untuk bersuara, mereka tidak akan pernah mendapatkan bantuan. Dan itulah apa yang terjadi di Xi'an saat ini. Walaupun pimpinan gerbang dari subsekte Ujung Selatan berbuat kasar dan mengancam warga,
tapi tidak akan pernah ada dukungan ataupun pertolongan dari pejabat setempat. Intinya, permasalahan yang menimpa Gunung Hua saat ini tidak akan pernah selesai jika menggunakan kekuatan saja. Penatua Yun Yong yang gelisah bahkan mulai bertanya kepada Wei Lisan bagaimana pendapatnya. Ia melupakan pimpinan gerbang saat ini. Tentu saja itu akan menjadi permasalahan yang harus ia selesaikan nantinya. Dan sayangnya, Wei Lisan juga tidak memiliki ide ataupun gagasan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nampaknya Wei Lisan juga sudah mulai putus asa. Nah, di sela-sela perbincangan dan juga diskusi tersebut, tiba-tiba masuklah seseorang dengan wajah yang sedikit kesal. Ia adalah Hong Dae-kun, pimpinan Serikat Pengemis Cabang Hua Kekesalannya berasal dari sikap tidak ramah dari mereka yang merupakan bagian dari subsekte Ujung Selatan. Padahal ia hanya lewat saja, tapi tatapan mereka sangat dingin dan bahkan mengeluarkan aura membunuh. Saat kedatangannya, ia pun berkata kepada Chung Myun jika dirinya memiliki informasi berharga. Dan saat informasi tersebut diungkapkan, Chung Myun nampak sama sekali tidak senang karena apa yang ia bicarakan terkait dengan informasi resmi ataupun valid yang disampaikan langsung oleh pimpinan Sekte Ujung Selatan yang menyatakan jika mereka benar-benar akan menutup gerbangnya selama 1 tahun ke depan. Yang artinya, walaupun Xian terbakar, mereka tidak akan pernah meninggalkan sektenya. Tentu saja itu adalah kabar buruk bagi seluruh murid Gunung Hua. Bahkan, Chung Myun sendiri berpikiran jika akan lebih baik apabila Sekte Ujung Selatan membuka pintunya besok. Dengan begitu, permasalahan mereka akan selesai. Karena Sekte Ujung Selatan sendirilah yang akan menasehati subsektenya yang berbuat di luar batas. Awalnya, Hong Dae merasa heran karena Chung Myun sama sekali tidak merasa senang. Padahal itu adalah informasi yang menurutnya sangat bagus. Di sini Hong Dae bertanya alasannya. Lalu Chung Myun pun mulai menjelaskan. Setelah mengetahui hal tersebut, Hong Dae pun langsung berkata, itu adalah masalah yang mudah. Aku tahu bagaimana solusi untuk menyelesaikannya. Mendengar hal tersebut, Chung Myun pun nampak sedikit senang. Ia pun berkata, apakah kau serius? Jika kau bisa menyelesaikan masalah ini, kau tidak akan pernah kelaparan selama beberapa hari ke depan. Jadi, katakan padaku bagaimana cara penyelesaiannya. Dan tanpa penuh dosa, Hong Dae pun berkata, ini sangat sederhana permasalahannya di sini. Kalian hanya perlu angkat kaki dari Xian dan membuka subsekte di tempat lainnya yang lebih besar. Dengan begitu, permasalahan terselesaikan. Mendengar solusi konyol tersebut, Chung Myun pun langsung menendang pantat Hong Dae dan berkata, dasar sialan. Tentu saja itu tidak akan pernah mereka lakukan. Ini menyangkut harga diri dan juga tujuan utama dari Sekte Gunung Hua. Lalu tak lama kemudian ada segepok uang ataupun koin emas yang dilemparkan ke dalam gerbang Huayong. Chung Myun sangat yakin itu bukanlah jumlah yang sedikit. Dan saat tahu siapa yang melemparkan uang tersebut, alangkah kesalnya semua orang. Karena itu adalah Namja, pimpinan gerbang yang merupakan sumber dari setiap masalah yang terjadi. Ia bahkan berkata, ambillah uang tersebut dan angkat kaki kalian dari Xian. Aku juga akan membayar gedung yang telah kalian bangun. Mendengar kata-kata tersebut tentu saja membuat Chung Myun kesal. Ia pun mulai merangkak, tapi untungnya para murid mulai menahannya. Kehadiran Namja tentu saja membuat semua orang mendidih karena kata-katanya sangat
pedas. Ia berkata, jika tidak ada tempat bagi Gunung Hua di Xi'an, lalu daripada terus mendapatkan kerugian yang lebih besar, lebih baik hengkang dari Xi'an dan mencari tempat lainnya untuk membuka gerbang yang baru. Ya, walaupun ia juga sedikit memuji gerbang Huaiyong dan juga Gunung Hua karena bisa bertahan sedikit lama, tapi tentu saja itu adalah hal yang sia-sia karena pada akhirnya yang mereka dapat hanyalah kerugian karena tidak bisa merekrut seorang murid pun. Intinya di sini Namja berusaha mengusir Gunung Hua dengan cara yang sedikit halus. Ia bahkan berkata akan melakukan cara apapun agar Gunung Hua ataupun gerbang Huaiyong tidak bisa bertahan di Xi'an. Pada titik ini tentu saja seluruh murid Gunung Hua terutama Chungmyun merasa sangat kesal dan ingin meninju wajahnya. Tapi semua orang mulai menahan perasaan tersebut. Beberapa murid bahkan menahan Chungmyun agar tidak menghajar Namja. Penatua Yunyong pun mulai melangkah. Ia awalnya ingin melakukan negosiasi agar permasalahan mereka bisa teratasi. Tapi sayangnya Namja tidak menerima saran ataupun negosiasi apapun. Yang ia inginkan adalah Gunung Hua hengkang dari Xi'an. Juga bahkan beberapa kata pedas dilontarkan kepada Yunyong yang membuat dirinya tidak bisa berkata-kata lagi. Dan setelah puas, Namja pun mulai meninggalkan gerbang. Tapi sebelum itu Chungmyun pun melemparkan uang yang sebelumnya Namja lempar. Ia berkata, aku tidak memerlukannya dan lihat saja kami juga akan melakukan cara apapun untuk bisa bertahan di Xi'an. Setelah Namja meninggalkan gerbang Huaiyong, Chungmyun nampak seperti anjing gila yang sudah tidak sabar untuk mencengkeram mangsanya. Penatua Yunyong hanya bisa bergumam di dalam dirinya, apakah aku harus menghentikan bocah itu? Nampaknya itu tidak perlu. Di malam harinya, Chungmyun pun mengenakan pakaian serba hitam. Ia sudah bersiap untuk keluar gerbang. Tapi sayangnya Baekchun pun menghadang. Ia pun berkata, Chungmyun, bukankah penatua sudah berkata kau tidak boleh mematahkan leher mereka? Dan Chungmyun pun menanggapinya, dasar anak-anak nakal, beraninya kau menghentikan jalanku? Pada titik ini Chungmyun mengira jika murid-murid Gunung Hua tidak mengenalinya. Tapi ternyata itu salah karena Baekchun berkata, Chungmyun, topengmu tidak digunakan dengan benar. Dan Chungmyun pun menanggapinya, benarkah itu? Tentu saja murid-murid Gunung Hua sangat familiar dengan apa yang akan dilakukan oleh Chungmyun saat ia kehilangan kesabarannya untuk menghajar seseorang tapi sulit untuk melakukannya. Ia akan keluar secara diam-diam menggunakan pakaian hitam. Oleh sebab itulah Baekchun dan yang lainnya menunggu Chungmyun di depan gerbang agar ia tidak membuat onar. Tapi tentu saja Chungmyun adalah Chungmyun, kesabarannya sudah habis. Walaupun Baekchun menghalanginya, ia tetap bersikeras untuk pergi keluar dan menghajar Namja. Memang selain Chungmyun, murid-murid juga geram dengan apa yang dikatakan oleh Namja. Akan tetapi jika mereka melakukan hal tersebut, maka reputasi mereka di Xi'an akan hancur dan para masyarakat tidak akan pernah mempercayai mereka lagi. Dengan itu gerbang Huaiyong tidak akan pernah berdiri. Oleh sebab itulah walaupun mereka kesal tapi mereka berusaha untuk menahan diri. Tapi itu tidak berlaku untuk Chungmyun. Walaupun Baekchun mengancamnya akan tidak memberikan Chungmyun alkohol, ia tetap ingin pergi. Dan tiba-tiba sebelum Chungmyun pergi, ada orang-orang yang datang dan mengelilinginya. Tentu saja itu membuat Chungmyun terkejut. Orang-orang tersebut nampaknya adalah ahli, bukanlah pendekar abal-abal. Chungmyun merasa jika ini adalah hal yang curang. Padahal ia ingin menyerang mereka terlebih dahulu, tapi ia malah diserang lebih awal. Tapi Chungmyun pun mulai merasakan kejanggalan dari aliran ki mereka. Saat itulah ia sadar jika orang-orang yang menyergapnya adalah pasukan kejahatan.
Jumlah mereka kurang lebih ada 100 orang. Chumin bahkan berkata kepada Jogul, "Jogul, saat aku memberikan aba-aba, bangunkan semua orang." Pimpinan dari kelompok jahat tersebut mulai menampakkan dirinya. Ia adalah Yepyong, pedang ular merah. Namanya sudah dikenal di dunia persilatan. Saat melihat Chumin dan yang lainnya, ia pun bergumam, "Aku terlalu meremehkan subsekte ujung selatan. Mereka memiliki orang-orang yang hebat." Dan ia pun berkata, "Nak, siapa namamu?" Dan Chumin pun menjawabnya, "Cih, dunia benar-benar gila. Bagaimana bisa pasukan kejahatan berbicara denganku?" Dan Yepyong pun menanggapinya, "Hahaha, sungguh anak yang berani. Tapi aku memiliki satu pertanyaan. Kenapa kau mengenakan pakaian serba hitam dan juga topeng? Dan itu juga di malam hari." Mendengar pertanyaan tersebut, Baekjun dan yang lainnya pun pura-pura berpaling dan tidak mengenal Chumin. Lalu Chumin pun berkata, "Aku hanya ingin menggunakannya dan tidak ada hubungannya denganmu." Mendengar jawaban tersebut, Yepyong pun menanggapinya, "Sungguh jawaban yang berani, tapi pada akhirnya kami akan menginjak-injak gerbang adil." Mendengar kata-kata tersebut, Chumin pun langsung berkata, "Hei, apakah kau tidak bisa baca?" Dan seseorang pun membisiki Kapten Yepyong, "Kapten, ini gerbang Hwayong, bukan gerbang adil." Yepyong pun terdiam sejenak, lalu ia bertanya kepada Chumin, "Oh, maaf sebelumnya, tapi di mana letak gerbang adil?" Dan Chumin pun menjawab, "Kau hanya perlu berjalan lurus ke depan." Tentu saja itu adalah pemandangan yang aneh bahkan di mata Baekjun dan yang lainnya. Dengan itu pula pasukan Yepyong pun meninggalkan gerbang Hwayong. Tapi Baekjun masih nampak panik. Ia pun berkata, "Chumin, mari kita beritahu penatua." Dan Chumin pun menjawab, "Senior, kau tidak melihat kejadian ini. Kapanpun itu kau tidak pernah melihatnya." Tentunya itu jawaban yang membuat Baekjun heran. Ia pun kembali berkata, "Tapi mereka pasukan kejahatan dan gerbang adil adalah salah satu gerbang milik sekte ujung selatan. Bukankah mereka akan melakukan hal buruk?" Dan dengan senyum liciknya Chumin kembali menjawab, "Bukankah mereka berkata jika ini adalah tanah mereka? Jadi biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri." Lalu Baekjun kembali berkata, "Tapi bagaimana jika mereka tidak bisa menyelesaikannya?" Dan Chumin pun menjawab, "Bukankah itu lebih baik?" Mendengar jawaban tersebut tentu saja membuat Baekjun frustasi. Ia bahkan bingung sebenarnya siapa yang merupakan sekte jahat di sini. Di lain sisi, tepatnya di dalam sekte adil, terlihat beberapa murid dari subsekte ujung selatan sedang berkumpul dan mengadakan pesta. Itu semua karena rencana yang telah mereka lakukan berhasil dan bahkan membungkam Gunung Hua ataupun gerbang Hwayong. Itu terasa sangat menyenangkan. Oleh sebab itulah mereka semua berkumpul dan mengadakan pesta. Mereka mulai bercerita melihat bagaimana ekspresi dari Gunung Hua dan juga gerbang Hwayong saat Namja mengunjungi mereka. Pimpinan gerbang adil yaitu Jo Habong ikut serta dalam pesta tersebut. Di dalam kegembiraan tiba-tiba pintu gerbang mereka pun didobrak dengan keras. Tidak hanya itu, papan subsekte mereka juga dihancurkan dan terbelah dua. Melihat kejadian tersebut, Jo Habong pun langsung berkata, "Siapa itu? Apakah itu Gunung Hua atau gerbang Hwayong?" Tentu saja pelaku yang paling memungkinkan saat ini adalah mereka yang berasal dari Gunung Hua dan juga gerbang Hwayong. Mungkin itu karena mereka ingin membalas dendam, tapi ternyata pemikiran itu salah. Saat seseorang mulai menampakkan dirinya dari balik gerbang, ia pun berkata, "Apakah kalian itu bodoh? Bagaimana bisa pertanyaan itu terus saja muncul? Jika seseorang mendobrak rumahmu dengan keras, bukankah itu tandanya mereka ingin bertarung?" Awalnya Jo Habong sudah siap untuk melakukan pertarungan. Pedangnya bahkan sudah diselimuti oleh ki. Murid-murid yang mendengar dobrakan tersebut juga sudah mulai keluar dan bersiap untuk melakukan pertarungan. Tapi ekspresinya berubah, tak kalah mengenal siapakah orang yang ingin membuat onar. Ternyata itu adalah Yepyong,
pimpinan dari klan 1000 orang. Itu adalah salah satu dari pasukan kejahatan yang sangat besar. Bahkan kemampuan mereka sangat sulit untuk dihadapi langsung oleh sekte ujung selatan. Jadi bagaimana bisa mereka yang berasal dari subsekte menghadapi klan tersebut? Wajahnya mulai pucat, tapi ia berusaha untuk menenangkan diri dan berkata, "Ye Pyong, apa yang kau lakukan di sini? Apakah kau tidak takut dengan sekte ujung selatan? Kau akan menerima akibatnya jika mereka keluar dari gerbang." Dan Ye Pyong pun menanggapinya, "Ho, apakah ini sekte Buddha? Bagaimana bisa kau mempedulikan musuhmu? Seharusnya kau mempedulikan dirimu sendiri." Dan tidak butuh waktu yang lama bagi Ye Pyong untuk memerintahkan bawahannya untuk menghancurkan gerbang adil. Tentu saja ada syarat, mereka tidak dibiarkan untuk membunuh mereka karena itu akan merepotkan di masa depan. Lebih baik membuat mereka terluka ataupun cacat agar memberikan efek yang lebih nyata daripada membunuh mereka. Pembantaian sepihak pun dimulai. Tentu saja tidak ada dari murid-murid gerbang adil yang bisa menangani orang-orang dari klan 1000. Apalagi sebagian dari mereka melarikan diri karena ketakutan. Tidak hanya itu, Jo Habong bahkan dikalahkan hanya satu serangan saja oleh Yap Yong. Yap Yong juga berkata, "Cepat, selesaikan ini dan kita akan menuju 2 gerbang yang lainnya. Kita harus menghancurkan 3 subsekte sekaligus pada hari ini." Di lain sisi, Chung Myun dan yang lainnya menyaksikan hal tersebut dari atas genting. Baekjun pun berkata, "Chung Myun, apakah tidak apa-apa untuk membiarkan mereka?" Dan Chung Myun pun menjawab, "Tidak ada pertumpahan darah, jadi biarkan saja." Dan sudah kuduga menonton pertarungan adalah hal yang sangat menyenangkan. Chung Myun menyaksikan hal tersebut sambil menengguk alkohol. Tapi Baekjun kembali berkata, "Tapi apakah benar tidak apa-apa membiarkan sekte jahat membuat onar?" Dan Chung Myun pun menjawab, "Tenang saja, aku tidak akan pernah membiarkan mereka keluar." Dan Baekjun berkata, "Baiklah, jika begitu mari kita bergerak." Dan Chung Myun pun menjawab, "Tunggu, aku terlalu membesar-besarkan diriku. Pinggangku sedikit sakit. Mari kita bergerak perlahan." Tentunya Baekjun sangat paham maksud arti dari perkataan Chung Myun, yaitu membiarkan sekte jahat berulah sedikit lagi. Hanya dalam waktu 1 malam, gerbang adil hancur berantakan. Tidak ada yang tersisa. Para murid terbaring luka dan pimpinan gerbang mereka, Jo Habong, tak sadarkan diri. Beberapa perabot juga hancur. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Beberapa pimpinan gerbang mulai tiba setelah diberikan informasi oleh salah satu murid dari gerbang adil, Nam Ja Myung, yang baru saja tiba tidak bisa menghilangkan rasa terkejutnya. Ekspresinya sangat berubah dari saat pergi ke Gunung Hua dan ketika tiba di gerbang adil. Ia pun bergumam, "Klan 1000 orang. Tentu saja itu adalah salah satu fraksi dari klan kejahatan. Mereka setara dengan 9 sekte besar dan juga 5 keluarga besar. Jadi bagaimana bisa mereka yang merupakan subsekte harus menghadapi mereka?" Lalu pimpinan gerbang lainnya pun mulai berkata kepada Namja, "Pimpinan gerbang, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita melawan balik?" Tentu saja itu adalah pertanyaan yang konyol. Bahkan jika semua pimpinan gerbang bersatu, mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan pimpinan mereka, yaitu Yap Yong, pedang ular merah. Di dunia murim sendiri, siapa yang tidak mengenal julukan tersebut? Dirinya bisa menahan para penatua di sekte ujung selatan seorang diri. Jadi apa yang mereka bisa lakukan? Tapi ia juga tidak bisa hanya berdiam diri untuk menyaksikan kegilaan dari klan 1000 orang. Memang mereka telah melaporkan insiden tersebut kepada pemerintah setempat, tapi menurut peraturan pemerintah, mereka tidak akan ikut campur tentang apa yang terjadi di dunia murim. Dunia murim harus menyelesaikan hal yang berkaitan dengan dunia murim itu sendiri, kecuali ada warga sipil yang terluka.
Jika itu terjadi, pemerintah baru bisa bergerak. Pada titik ini, mereka semua nampak frustasi. Kenapa Sekte Ujung Selatan harus menutup gerbangnya? Jika saja mereka membuka gerbangnya, maka para pasukan kejahatan tersebut tidak akan pernah menginjakkan kakinya di Xi'an. Dengan penuh kekesalan, Namja pun memerintahkan seseorang untuk mengumpulkan seluruh pimpinan gerbang yang ada di Xi'an. Tak lama kemudian, para pimpinan gerbang pun mulai berdatangan. Awalnya mereka nampak terkejut dengan pemandangan apa yang ada di hadapannya. Gerbang adil hancur dalam semalam. Tentu saja mereka telah mendapatkan informasi terkait apa yang telah terjadi. Tapi mereka juga masih bingung tindakan apa yang harus mereka lakukan. Mereka pun mulai bertanya kepada Namja tentang tindakan apa yang harus mereka lakukan. Dan sayangnya tidak ada solusi yang keluar. Bahkan salah satu dari mereka berkata, jika demikian, apakah kita harus melarikan diri? Jika menyangkut keselamatan, mungkin saja itu adalah hal yang bisa mereka lakukan. Tapi bagaimana pandangan warga sekitar? Jika para gerbang yang merupakan subsekte Ujung Selatan melarikan diri, maka reputasi mereka dan reputasi Sekte Ujung Selatan akan hancur. Warga tidak akan pernah mempercayai mereka lagi. Walaupun memang klan 1000 orang tidak akan melukai warga sipil, tapi itu membuat mereka tidak nyaman. Semua orang menghadapi jalan buntu, hingga seseorang pun berkata, Gunung Hua, bagaimana kalau kita meminta bantuan dari Gunung Hua? Dan pimpinan gerbang lainnya pun mulai menanggapinya. Apakah kau tidak tahu malu? Setelah apa yang kita lakukan kepada Gunung Hua, menurutmu apakah mereka akan membantu kita? Pimpinan gerbang itu pun mulai menjelaskan, memang benar itu adalah tindakan yang tidak tahu malu. Tapi cara apa lagi yang bisa kita lakukan? Saat ini para bintang besar ada di gerbang Huayong, naga ilahi Gunung Hua, pedang adil Gunung Hua. Aku yakin kekuatan mereka setara dengan murid kelas 1 Sekte Ujung Selatan. Jadi mungkin mereka bisa melawan para bajingan dari klan 1000 orang. Pimpinan gerbang lainnya pun bertanya, tapi apakah kau yakin mereka akan membantu? Dan ia pun menjawab, aku sangat yakin karena mereka tidak punya pilihan lain. Apalagi mereka juga merupakan seorang Taois. Dan yang terpenting adalah klan 1000 orang tidak menyerang Sekte Ujung Selatan. Yang mereka incar adalah Xi'an. Jika demikian, bukankah korban selanjutnya adalah gerbang Huayong? Jika menyangkut diri mereka sendiri, aku yakin mereka akan bergerak. Jika mereka ikut bekerja sama dengan kita, aku sangat yakin kita bisa menahan klan 1000 orang. Walaupun itu adalah usulan yang sangat berat, mau tidak mau mereka menyetujuinya, termasuk Namja. Jika mereka menundukkan kepala kepada Gunung Hua, ia yakin mereka akan membantu. Dengan begitu permasalahan selesai. Senyum licik mulai nampak di wajah Namja. Mereka memang sangat menjijikkan, tapi sebagai sekutu ia yakin mereka sangat bisa diandalkan. Dengan keputusan itu, Namja dan beberapa pimpinan gerbang pun mulai bergerak cepat ke arah gerbang Huayong. Di sisi lain, tepatnya di gerbang Huayong, Chomin pun berkata, senior, apakah kau memiliki garam? Dan Baekjun pun menjawab, garam untuk apa? Dan Chomin pun menjawab, aku harus menaburinya di depan gerbang karena beberapa saat kemudian akan ada orang-orang yang datang dan memohon. Dan benar saja, tak lama kemudian di hadapan para murid dan juga penatua Hyun Yong, Namja Myung, dan satu pimpinan gerbang lainnya mulai menghadapi
terhadap mereka sambil menunduk. Nam Jamyung tahu jika seseorang yang hanya bisa diajak bicara adalah penatua Yun Yong. Oleh sebab itulah ia memalingkan mukanya dari Chung Myun dan berkata, "Penatua, tolong bantu kami. Salah satu kekuatan jahat telah menyerang Xian. Jika dibiarkan, itu akan memberikan kerugian yang besar. Aku tahu apa yang kami lakukan sebelumnya sangatlah berlebihan. Tapi kami berdoa jika kalian membantu kami, maka kami akan memberikan banyak imbalan." Mendengar perkataan tersebut, Yun Yong pun mulai menanggapinya. Oh, jadi begitu. Namja melihat akan ada harapan, tapi ekspresinya berubah tak kalah Yun Yong berkata, "Chung Myun, apa yang ia katakan?" Dan Chung Myun pun menjawab, "Jadi orang-orang idiot ini datang untuk meminta bantuan kepada kami tepat setelah memukul kita dari belakang." Mendengar tanggapan tersebut, Namja pun hanya bisa terdiam, wajahnya memerah dan juga kesal. Dan pimpinan gerbang lainnya pun mulai berkata, "Penatua, aku adalah Dan. Aku juga merupakan salah satu pimpinan gerbang. Aku sangat sadar jika apa yang kami lakukan sebelumnya sangatlah kejam. Tapi tolong pinjamkan kami kekuatan. Jika terus dibiarkan, bukankah Xian akan dikuasai oleh kekuatan kejahatan? Dengan begitu, tidak hanya nama Sekte Ujung Selatan saja yang akan ternodai. Bukankah Gunung Hua juga akan dikritik karena membiarkan Xian dikuasai oleh kekuatan jahat?" Itu adalah alasan yang sangat masuk akal. Yun Yong pun mulai menanggapinya. Ya, itu tidak boleh terjadi. Secercah harapan mulai terlihat. Lalu, kali ini Baekhyun lah yang langsung menanggapinya. "Jogul, bagaimana menurutmu?" Dan Jogul pun menjawab, "Nampaknya itu tidak masalah. Bukankah Gunung Hua sudah kenyang akan kritik? Bahkan belum lama ini kita mendapat kritik yang sangat pedas oleh orang-orang sekitar. Jadi, kritik bukanlah hal yang buruk bagi Gunung Hua." Tanggapan tersebut membuat kepala Namja dan pimpinan Dan pusing. Mereka bahkan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Gunung Hua. Namja mulai mengangkat suaranya, "Penatua, tolong pikirkan baik-baik. Ini demi harga diri nama Gunung Hua. Dan apakah kalian akan membiarkan warga sipil terluka dan juga terancam? Tolong bantu kami." Yun Yong pun kembali menanggapinya, "Kau tidak perlu cemas. Kami akan melindungi warga sipil dengan cara kami sendiri." Intinya, Gunung Hua tidak akan pernah bekerja sama dengan para subsekte Ujung Selatan untuk menangani klan 1000 orang. Dan setelah menyampaikan kata-katanya, Yun Yong pun memerintahkan murid-murid untuk mengusir kedua pimpinan gerbang tersebut. Mereka nampak putus asa. Namja masih berteriak, "Penatua, tolong bantu kami." Tapi Yun Yong malah menutup telinganya. Melihat hal tersebut membuatnya kesal. Ia pun kembali berkata, "Kalian sama saja dengan pasukan kejahatan." Setelah mengusir dua pimpinan gerbang, Yun Yong pun berkata kepada Chung Myun, "Chung Myun, apakah ini tidak apa-apa? Jika pimpinan sekte mengetahui hal ini, ia pasti akan langsung lari ke sini dan bahkan tanpa mengenakan alas kaki." Mendengar hal tersebut, Chung Myun pun menjawab, "Oh iya, benar juga, aku tidak memikirkan hal tersebut." Untungnya pimpinan sekte tidak ikut. Jika ia ikut, mungkin rencana ini tidak akan pernah bisa tercapai. Karena apa yang mereka lakukan berkaitan dengan warga sipil. Dan jika pimpinan sekte mendengar ada warga sipil yang terluka, mungkin Chung Myun akan mendapatkan hukuman dan melakukan pelatihan tertutup. Tentu saja itu sangat menyebalkan. Jadi, rencana ini harus berjalan sukses. Lalu penatua Yun Yong kembali berkata, "Chung Myun, aku telah mengikuti saranmu. Tapi, bukankah bergandengan tangan dengan mereka untuk melawan klan 1000 orang bukanlah hal yang buruk?
mereka merupakan lawan yang tangguh. Dan Chungmi pun menjawab dengan santai, "Penatua, tenang saja. Ini adalah pelatihan yang bagus bagi mereka. Spar dan pertarungan langsung adalah hal yang berbeda. Jadi ini akan meningkatkan pengalaman semua orang." Mendengar hal tersebut, Baekhyun dan yang lainnya mulai berkeringat. Tentu saja mereka paham maksud dari perkataan Chungmyeon. Lagi-lagi, Penatua Hyun Yong masih kurang yakin dengan hal tersebut. Ia kembali bertanya, "Apakah kau yakin?" Dan Chungmyeon menjawab, "Ya, mereka tidak akan mati." Tentunya Hyun Yong sangat tahu bagaimana Chungmyeon bersikap. Ia memang terkadang nampak sangat ceroboh, tapi ia juga sangat pandai. Tidak mungkin Chungmyeon merencanakan sesuatu yang akan gagal. Walaupun lawannya adalah klan 1000 orang, mau tidak mau, jadi Hyun Yong hanya bisa mempercayai Chungmyeon. Lalu Chungmyeon pun kembali berkata, "Para pasukan kejahatan itu berani-beraninya mereka menginjakan kaki di tanah orang lain. Lihat saja, aku akan menghancurkan mereka." Mendengar omongan tersebut, Penatua Hyun Yong pun menanggapinya, "Chungmyeon, bukankah kau sebelumnya ingin menghancurkan sekte ujung selatan?" Dan Chungmyeon pun menjawab seperti orang yang tidak memiliki dosa, "Benarkah itu? Aku sudah lupa jika telah mengatakan hal tersebut." Beberapa saat kemudian terlihat Hongdae sedang menjelaskan bagaimana kekuatan dari 5 sekte jahat yang setara dengan 10 sekte besar. Nah, di tengah-tengah penjelasan tersebut, Chungmyeon malah tertidur. Hongdae nampak kesal. Ia pun berkata, "Naga ilahi Gunung Hua, bukankah kau memerintahkanku untuk menjelaskan tentang sekte jahat?" Dan Chungmyeon pun menjawab, "Untuk apa kau menjelaskan sesuatu yang telah aku ketahui? Yang aku inginkan adalah bagaimana kekuatan mereka, Yap Yong dan gengnya yang akan menyerang di Xi'an." Hongdae pun langsung menanggapinya, "Bagaimana aku tahu kekuatan mereka?" Chungmyeon nampak kecewa. Ia pun berkata, "Bagaimana bisa Yang Ban ini menjadi pimpinan dari salah satu cabang serikat pengebis?" Hongdae nampak sedikit kesal. Ia pun berkata, "Ayolah naga ilahi Gunung Hua, selama 100 tahun terakhir kita belum pernah berselisih lagi dengan sekte jahat. Jadi bagaimana bisa kita mengetahui kekuatan mereka? Tapi yang terpenting adalah pasukan Yap Yong masih di bawah 9 sekte besar, tapi agak setara dengan kekuatan dari 5 keluarga besar. Intinya kau harus berhati-hati. Yap Yong bukanlah lawan yang mudah. Ia sangat berbeda dengan semua lawan yang pernah kau hadapi sampai dengan saat ini." Mendengar penjelasan tersebut, Chungmyeon malah mulai meninggalkannya. Hongdae pun langsung berkata, "Kemana kau pergi? Apakah kau tidak mendengarku? Sudah kubilang Yap Yong bukanlah lawan yang mudah. Kau tidak boleh meremehkannya." Dan Chungmyeon menjawab, Ya, aku sudah tahu maksud dari perkataanmu." Hongdae terus saja memperingatinya, tapi Chungmyeon sama sekali tidak peduli. Setidaknya ia sudah melihat gambaran besar bagaimana kemampuan dari Yap Yong, dan Chungmyeon sangat yakin bisa menanganinya. Di sisi lain, Nam Ja Myung terlihat sangat kesal. Para pejabat tidak ada yang ingin bergerak, dan sekte-sekte terdekat yang telah mereka kabari akan datang dengan waktu yang cukup lama. Saat mereka tiba, mungkin Xi'an sudah berada di tangan pasukan kejahatan. Satu-satunya sekte terdekat yang ada adalah Gunung Hua dan juga sekte ujung selatan. Tapi kedua sekte tersebut sudah tidak bisa diharapkan lagi. Namja terlihat sangat putus asa, dan saat itulah pimpinan Gerban dan berkata, "Pimpinan Nam, bagaimana kalau kita melihat lebih ke depan?" Dan Namja pun menjawab, "Apa maksudmu?" Lalu Dan Byung Ip pun menjelaskan, "Bagaimana kalau kita lari meninggalkan Xi'an?" Mendengar usulan tersebut, Namja sedikit marah. Ia pun berkata, "Apakah kau gila? Lalu bagaimana dengan harga diri kita? Jika kita
meninggalkan Xian, maka harga diri kita akan hancur. Lalu pimpinan Dan pun menanggapinya, apa gunanya harga diri? Harga diri yang hancur bisa kita bangun lagi, tapi saat nyawamu hilang itu tidak akan pernah kembali. Tentu saja itu adalah usulan yang masuk akal, tapi Namja sama sekali tidak ingin meninggalkan Xian. Harga dirinya mengatakan lebih baik mati daripada kabur. Dan dengan semangat yang membara, ia pun memerintahkan semua orang untuk mengumpulkan seluruh subsekte yang ada untuk mempertahankan Xian. Tapi tak lama kemudian kekecewaan dan juga kekesalan mulai nampak di wajah Namja karena ternyata 10 subsekte yang ada telah meninggalkan Xian. Ia pun mulai berteriak, apa? Para bajingan itu telah melarikan diri? Apakah mereka tidak tahu malu? Dan seorang murid pun berkata, pimpinan, jika mereka tetap tinggal, mereka akan dipukuli sampai mati dan harta mereka diambil. Jadi mereka lebih memutuskan untuk melarikan diri dengan harta mereka dan mereka bisa hidup di tempat lain. Tentunya itu adalah alasan yang rasional, tapi itu membuat Namja sangat kesal. Sebagai bagian dari subsekte ujung selatan, mereka nampak sangat memalukan. Tapi ternyata sifat itu mulai menular kepada murid-murid Namja. Seseorang pun berkata, pimpinan, lebih baik kita ikut melarikan diri juga. Tentunya perkataan tersebut membuat Namja kesal. Tapi tiba-tiba mereka pun mulai melihat sekelompok orang yang datang. Ya, itu adalah kelompok Yapyong. Melihat mereka mendekat, murid-murid pun mulai melarikan diri. Namja berusaha menghentikannya, tapi para murid berkata, jika kau ingin mati, mati saja sendiri. Dengan itu, hanya Namja yang tersisa seorang diri. Melihat sosok Namja, Yapyong pun mulai berkata, oh, jadi masih ada seseorang yang tinggal. Ia pun mulai memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan seluruh subsekte yang ada di Xian. Dan tentunya jangan lupa untuk menjarah barang-barang berharga. Kemunculan Chungmyun tentu saja membuat Yapyong terkejut. Apalagi saat kehadirannya, Chungmyun menanggapi perkataan Yapyong. Lalu ia pun berkata, anak kecil, apakah kau tahu siapa aku? Lalu Chungmyun pun menjawab, tentu saja kau itu. Nampaknya Chungmyun lupa siapa lawan yang akan ia hadapi. Lalu ia pun mulai menoleh ke belakang ke arah murid-murid. Baekjun dan yang lainnya bahkan nampak malu melihat adegan tersebut. Lalu Baekjun pun berkata, dia pedang ular merah Yapyong, dasar bodoh. Pada titik ini bagaimana bisa seorang pendekar tidak mengetahui lawan yang akan ia hadapi. Dan tentunya adegan itu juga membuat Yapyong kesal. Selama seumur hidupnya ini pertama kalinya ia tidak dianggap oleh lawannya. Apalagi lawan yang akan ia hadapi hanyalah anak kecil. Kekesalannya mulai meningkat. Untungnya Bang Seng yang merupakan tangan kanannya berkata, Kapten, tenanglah, ia adalah naga ilahi Gunung Hua. Tidak baik jika kau maju tanpa mengetahui siapa lawanmu. Mendengar kata-kata tersebut tentu saja membuat Yapyong kembali tenang. Ia pun berkata, apa yang Gunung Hua lakukan di sini?
kenapa kalian menghalangi kami? Bukankah ini adalah tanah dari sekte ujung selatan? Jadi, kenapa kalian harus ikut campur? Lalu Chongmyun pun menjawab, apakah sekte jahat saat ini bertarung menggunakan kata-katanya? Dunia benar-benar telah berubah. Kata-kata Chongmyun tentu saja membuat Yepyong kembali kesal. Aura membunuh bahkan mulai mengelilingi tubuhnya. Dan itu membuat murid-murid Gunung Hua ketakutan. Tentu saja kecuali Chongmyun. Walaupun Baekchun dan yang lainnya pernah bertarung bersama Chongmyun, tapi ini pertama kalinya bagi mereka untuk bertarung mempertaruhkan nyawa mereka sendiri. Sebelumnya mereka hanya bisa melihat pertarungan Chongmyun tanpa bisa membantu apapun. Nah, sebetulnya terjadi adu bacot antara Yepyong dan juga Chongmyun. Dan tentunya Chongmyun lah pemenangnya. Itulah mengapa Yepyong sangat kesal. Tapi lagi-lagi Bang Seng menenangkannya. Lalu karena Bang Seng melihat seseorang yang lebih tua di antara murid-murid, ia pun menganggap jika itu pasti adalah penatua mereka. Bang Seng berusaha untuk berbicara dengan Yun Yong untuk menghindari masalah yang lebih besar. Lalu saat ia mulai berbicara dengan Yun Yong, tiba-tiba sepatu pun melesat menuju mulutnya dan ia pun tumbang. Ya, sepatu tersebut masuk tepat ke mulut Bang Seng dan ia pun tumbang. Tentunya sepatu tersebut berasal dari Chongmyun. Murid-murid Gunung Hua bahkan mulai mengeluh. Chongmyun, ayolah, ia juga manusia. Kenapa kau tidak membiarkannya bicara? Baekchun bahkan sempat berpikir, pasti ia akan malu saat bangkit dan tahu jika dirinya pingsan karena sepatu. Tapi Baekchun juga berpikir, Chongmyun memang kejam. Ia adil untuk siapapun, baik itu sekte jahat ataupun sekte benar. Di sisi lain, kesabaran Yepyong sudah mencapai batasnya. Ia pun berkata kepada Chongmyun, anak kecil, jangan salahkan aku, kaulah yang memulainya. Lagi-lagi Chongmyun menanggapnya dengan santai, ya, kau juga, jangan salahkan aku nantinya. Lalu tepat di belakang Chongmyun, Hyun Yong pun berkata, Chongmyun, apakah ini baik-baik saja? Mereka bukanlah lawan yang mudah. Dan Chongmyun pun menjawab, penatua, tenang saja, mereka tidak akan mati. Tapi tentunya Hyun Yong masih sangat khawatir. Jika murid-murid terluka, tentu saja itu akan menjadi masalah. Apalagi jika pimpinan sekte tahu. Tapi ia juga tidak punya pilihan selain percaya dengan perkataan Chongmyun. Di sisi lain, Yepyong pun mulai memerintahkan seluruh anak buahnya untuk membantai murid-murid Gunung Hua. Tentu saja seluruh murid nampak tegang. Begitu juga dengan Jogul. Memang sudah banyak pertarungan yang ia lalui, tapi pertarungan kali ini nampak sangat beda. Apalagi kapten dari pimpinan mereka yaitu Yepyong, seseorang yang tidak mungkin pernah mereka bisa lewati. Tapi walau begitu, mereka tidak punya pilihan selain tetap maju. Kedua belah pihak pun mulai bentrok satu sama lainnya. Jogul yang awalnya nampak tegang mulai mendapatkan momentum dan juga kepercayaan, tak kalah ia melawan salah satu anggota sekte jahat dan ternyata pedang mereka bahkan lebih enteng dibandingkan pedang keluarga Pang yang pernah Jogul lawan di pertarungan ataupun kompetisi dunia murim. Begitu juga dengan murid-murid lainnya. Kompetisi dan juga pelatihan kejam dari Chongmyun mulai menunjukkan hasil. Ketegangan mereka kini berubah menjadi ketenangan. Bahkan Jogul bisa memukul mundur lawannya dengan penuh kepercayaan diri. Ia pun mulai menoleh ke belakang tepat di mana Chongmyun berdiri. Tapi tentu saja bukan pujian yang ia dapat. Chongmyun malah berkata, apa yang sedang kau lakukan? Cepat hentikan mereka. Dengan kata-kata tersebut tidak hanya Jogul, para murid pun kembali
melanjutkan pertarungan mereka. Di sisi lain, salah satu pasukan dari pedang ular merah mulai merasa heran. Ia pun berkata dengan gemetar, siapa sebenarnya anak-anak ini? Apa yang ia lihat sama sekali tidak menunjukkan jika Gunung Hua merupakan sekte yang baru saja bangkit. Pasukan mereka dipukul mundur. Bahkan seseorang murid berkata, "Kemana kau akan pergi? Jangan melarikan diri." Tentu saja itu adalah pemandangan yang aneh. Mereka semua merupakan prajurit yang telah berjuang semenjak mereka lahir. Tapi mereka dipukul mundur oleh anak-anak Gunung Hua. Dan lagi-lagi ia mendengar ocehan dari murid Gunung Hua. "Berani-beraninya kau menghentikan seranganku, dasar bajingan." Pada titik ini ia pun merasa heran. Sebenarnya siapa yang merupakan sekte Tao dan juga sekte jahat? Karena tingkah laku yang diperlihatkan oleh murid-murid Gunung Hua sama sekali tidak mencerminkan tentang sekte Tao. Tapi tak lama kemudian ia pun mulai tumbang karena terkena serangan dari pedang murid Gunung Hua. Di lain sisi, Baekhyun merasa jika dirinya kini telah bertambah kuat. Baik itu pelatihan Chungmyun dan juga kompetisi dunia murim. Semua membuat dirinya berkembang. Kini yang ingin ia tahu hanyalah seberapa kuatkah ia saat ini. Dan ia juga mengingat perkataan Chungmyun untuk tetap tenang dalam keadaan apapun dan bertarunglah seperti biasa. Di dalam pertarungan tersebut, Baekhyun telah mengalahkan beberapa orang. Bahkan kini lawan yang ia ingin hadapi mulai mundur perlahan karena mereka tahu Baekhyun bukanlah lawannya. Melihat aksi tersebut, Baekhyun pun mulai berteriak, "Kemana kalian ingin pergi? Bukankah sebelumnya kalian berkata jika kami anak kecil? Tapi pada titik ini bukanlah kalian yang seperti anak kecil?" Kata-kata provokasi tersebut tentu saja membuat pasukan pedang ular merah kesal. Mereka yang awalnya mundur kini berubah menjadi sangat marah karena harga diri mereka terkoyak. Mereka pun kembali maju dengan menghunuskan pedangnya. Dan sayangnya mereka tetap saja kalah. Di sisi lain, Hyun Yong nampak sangat terkejut. Ia tidak pernah berpikir jika murid-muridnya bisa memukul mundur pasukan kejahatan. Ia memang sadar jika murid-murid telah berkembang pesat. Tapi apa yang ia lihat jauh daripada apa yang ia perkirakan. Hyun Yong bahkan berpikir sebenarnya dari kapan murid-murid telah bertambah kuat. Ia memang tidak tahu. Tapi nampaknya Chungmyun sangat mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itulah Chungmyun nampak sangat tenang saat murid-murid mulai bertarung. Tapi tiba-tiba Hyun Yong pun mulai sedikit khawatir. Tak kala ia melihat Yeonjung ditusuk oleh lawannya. Dan saat itulah suara iblis mulai bergema. "Senior, apa yang kau lakukan? Bagaimana bisa kau tertusuk pedang musuh? Apakah kalian lengah? Nampaknya kalian masih kurang cukup untuk dipukuli." Dan tentunya kata-kata Chungmyun menjadi semangat dan juga ancaman bagi murid-murid. Karena apa yang ada di belakang mereka lebih kejam daripada musuh yang sedang mereka lawan. Ancaman Chungmyun secara tidak langsung mempengaruhi murid-murid Gunung Hua. Mereka yang awalnya sudah mulai lamban kini bergegas dengan cepat dan langsung mendorong para pasukan ular merah. Bahkan beberapa dari mereka mencoba untuk melarikan diri. Tapi seseorang pun menghentikannya. Saat melihat sosok tersebut, orang yang melarikan diri pun berkata, Kapten, aku." Sebelum sempat menyelesaikan kata-katanya, Yeonjung pun langsung menebas leher anak buahnya sendiri. Tentu saja itu pemandangan yang menakutkan. Apalagi bagi murid-murid Gunung Hua. Apa? Ia menebas anak buahnya sendiri? Tentunya bagi mereka itu adalah pemandangan yang sangat kejam. Karena bagi sekte adil ataupun sekte Tao bukanlah hal yang wajar jika seorang pemimpin membunuh bawahannya sendiri. Lalu Yeonjung pun mulai berkata, "Bagaimana bisa kalian dipukul mundur oleh anak-anak kecil itu? Minggir!
Biarkan aku yang mengurusnya saat ini. Akan kutunjukkan pada mereka kenapa kita disebut ular merah. Aura membunuh mulai mengelilingi tubuh Yepyong. Tentunya itu membuat murid-murid Gunung Hua menggigil. Baekhyun bahkan bergumam, ahli. Jelas orang yang akan turun tangan kali ini adalah ahli. Tidak bisa dibandingkan dengan para kroco yang sebelumnya mereka lawan. Nah, saat Yepyong mulai melangkah maju, Chungmyun juga ikut bergerak. Chungmyun mulai melangkah melewati anak-anak Gunung Hua. Dan ia pun mulai berkata, jadi kau adalah pemimpinnya? Bagus-bagus. Aku sudah mulai bosan. Silakan maju. Akan kutebas lehermu dengan rapi, nak. Mendengar kata-kata Chungmyun, senyum sontak langsung hilang dari wajah Yepyong. Di lain sisi, Yeonjung pun bertanya kepada Jogul, Gul, bukankah saat ini Chungmyun terlihat sangat marah? Dan Jogul pun menjawab, nampaknya tidak. Bukankah ia selalu seperti itu? Memang benar, tidak ada yang berubah dari sikapnya. Tapi Yeonjung merasakan kemarahan dari nada suaranya. Ya, itu terjadi setelah apa yang dilakukan oleh Yepyong terhadap anak buahnya. Chungmyun memang sudah melihat banyak mayat dan juga kematian selama hidupnya. Tapi melihat seorang pemimpin membunuh anak buahnya sendiri, menurutnya itu sangat keterlaluan. Itulah mengapa Chungmyun terlihat nampak kesal dan juga marah. Di sisi lain, Yepyong pun mulai bergumam, apa? Memenggal kepalaku? Apakah aku tidak salah dengar? Nampaknya kau tidak tahu siapa yang akan menjadi lawanmu. Baiklah, aku tidak akan membunuhmu, tapi akan kubiarkan kau melihat jika aku membantai para seniormu. Mendengar kata-kata tersebut, Chungmyun pun langsung menanggapnya dengan santai. Para idiot ini tidak pernah berubah dari tahun ke tahun. Cepat maju sini, aku akan meladenimu. Kata-kata tersebut tentu saja membuat Yepyong menjadi tambah kesal. Chungmyun sudah bersiap dengan mengeluarkan pedang di sarungnya. Tapi tiba-tiba seseorang pun menepuknya. Ia pun berkata, Chungmyun, serahkan ini padaku. Ya, itu adalah Baekhyun. Tentu saja itu membuat Chungmyun terkejut. Ia pun mulai berkata kepada seniornya, Senior, apakah kau yakin ia sangat kuat? Dan kenapa kau nampak begitu marah? Dan Baekhyun pun menjawab, bukankah sudah jelas kenapa aku menjadi marah? Ya, adegan Yepyong membunuh anak buahnya juga membuat Baekhyun membara. Ia juga tahu jika lawan yang akan ia hadapi sangatlah berbeda. Tentu saja kekuatannya mungkin jauh di atas Baekhyun. Tapi Baekhyun tidak ingin mundur. Ia ingin mencoba untuk melampiaskan kemarahannya kepada bajingan tersebut. Nah, melihat tekad dari seniornya, Chungmyun pun akhirnya menyerah. Tapi sebelum itu ia pun menendang Baekhyun dan berkata, lemaskan badanmu, apakah kau ingin mati? Jangan terlalu kaku. Dan ingat senior, jika kau terluka, aku akan membunuhmu. Dengan itu, Chungmyun pun perlahan mundur ke belakang. Bagi Baekhyun, ini merupakan pertarungan yang sangat penting dan mungkin membuatnya bisa jauh lebih berkembang. Sebelumnya saat ia bertarung melawan saudaranya yaitu Jin Gumryong, Baekhyun sama sekali tidak bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya. Itu semua karena ia menahan diri untuk melawan saudaranya sendiri. Dan Baekhyun pun mulai menguatkan kuda-kudanya sambil menghunus pedangnya. Di sisi lain, Yepyong pun mulai berkata, Nak, nampaknya kau tidak tahu seberapa kejam dunia ini. Dan Baekhyun pun menjawab dengan tegas, tentu saja aku sangat mengetahuinya. Jika aku tidak melawanmu atau tidak bisa melewatimu, maka aku tidak akan pernah bisa berkembang. Ia mengatakan hal tersebut sambil menengok ke belakang.
menyerang tentunya ke arah Chungmyun. Baekhyun sama sekali tidak ingin terus mengekor kepadanya. Oleh sebab itulah ia ingin membuktikan kemampuannya sendiri. Apalagi sebagai seorang senior, ia harus melindungi atau berada di depan para juniornya. Setidaknya itu adalah kata-kata yang diucapkan oleh Baekhyun saat ia berhadapan dengan Yepyong. Dan tentunya menurut Yepyong semua itu hanyalah omong kosong. Lalu Baekhyun pun kembali berkata, "Baiklah, cepat kau maju saja sini." Mendengar kata-kata tersebut tentu saja membuat Yepyong kesal. Bagaimana bisa ia diremehkan oleh anak kecil? Dengan kecepatan yang sempurna, Yepyong pun mulai bergerak cepat ke arah Baekhyun. Tanah-tanah di sekitarnya bahkan berguncang. Ia juga berteriak, "Lihat saja, aku akan membuatmu terdiam setelah aku merobek-robek tubuhmu." Di lain sisi, bukannya ketakutan terhadap aura tersebut, Baekhyun malah mulai maju ke arah Yepyong sambil menguatkan dirinya. Pedangnya jelas mengincar kepala Yepyong. Tapi di dalam perjalanannya, Baekhyun pun sadar jika ia menyerang dengan jarak tersebut, ia pasti akan ditebas. Oleh sebab itulah, pada momentum terakhir, Baekhyun mengubah arah serangannya dan bam! Satu serangan tepat mendarat ke paha Yepyong. Ya, itu adalah luka pertama yang diberikan oleh Baekhyun kepada lawannya. Dan tentunya setelah mendapatkan luka kali ini, Yepyong benar-benar murka. Ia benar-benar mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat, lebih besar dari sebelumnya. Dan tentunya aura tersebut adalah aura yang bahkan bisa membuat Xian bergetar. Tidak hanya itu, ia juga mulai berteriak, "Aku akan membunuhmu!" Yepyong pun mulai bergerak dengan cepat dengan ki merah yang tebal di pedangnya. Setiap kali pedangnya berbenturan dengan pedang Baekhyun, itu membuat Baekhyun terbebani. Ya, bobot yang ia terima berbeda dengan pedang-pedang yang pernah ia hadapi sebelumnya. Tulang-tulang Baekhyun seperti ingin patah saat menahan seluruh serangan Yepyong. Dan bahkan bunga plum yang baru akan muncul dari pedang Baekhyun selalu saja dimentahkan oleh Yepyong. Ia juga berkata, "Nak, di mana kepercayaan dirimu sebelumnya?" Sayangnya Baekhyun sama sekali tidak bisa menanggapi kata-kata Yepyong karena ia sangat sibuk menahan serangan berat yang dikeluarkan oleh musuhnya. Hingga akhirnya bam! Baekhyun pun terpental dan darah mulai mengalir dari mulutnya. Sebenarnya dari awal Baekhyun tahu ini adalah pertarungan yang tidak mungkin ia bisa menangkan. Akan tetapi ia juga ingin menguji batas dari kemampuannya. Saat Baekhyun terlempar dan juga terdesak, tentu saja Yepyong akan memanfaatkan kondisi tersebut. Ini bukanlah sparring, tapi pertarungan hidup dan mati. Sedikit celah saja bisa menguntungkan bagi lawannya. Oleh sebab itulah Yepyong langsung lari ke arah Baekhyun yang baru saja terpental. Pedangnya sudah sangat siap untuk mengincar kepala Baekhyun, tapi untungnya Baekhyun masih memiliki tenaga untuk memblokir serangan tersebut. Ya, walaupun efek dari serangan tersebut membuat tulang-tulang tangan Baekhyun remuk. Kejadian ini terus saja berlangsung. Walaupun Baekhyun bisa terus menahan serangan Yepyong, tapi tenaganya mulai terkuras sedikit demi sedikit. Baekhyun sangat sadar jika Yepyong lebih kuat daripada Jin Gumryong, tapi sama sepertinya ia adalah tembok yang harus Baekhyun lalui. Bentrokan pedang antara keduanya masih terlihat. Bunga plum yang baru saja muncul langsung menghilang setelah terkena pukulan dari pedang Yepyong. Tidak sampai di situ, ada suatu kala saat Baekhyun menahan serangan pedang Yepyong, ia memuntahkan darah. Ya, bagian dalam tubuhnya seolah-olah mengatakan jika mereka telah mencapai batasnya. Pemandangan yang menyedihkan tersebut tentu saja membuat Yepyong
Yong sangat bersemangat. Ia pun mulai mengejek Baekjun. "Di mana semangatmu sebelumnya? Ini adalah Kong Ho. Kata-kata tidak cukup. Kau harus membuktikan dengan kekuatanmu." Tapi sayangnya tidak ada waktu bagi Baekjun untuk meladeni ocehan dari Ye Pyong karena ia sangat sibuk untuk memperhatikan dirinya sendiri dari serangan-serangan yang harus ia terima. Sebenarnya bukan hal yang sulit untuk menahan ataupun memblokir serangan Ye Pyong karena gerakannya lebih sederhana daripada teknik keluarga Peng dan juga teknik pedang Jin Gumbrong. Hanya saja perbedaan kekuatan dan juga niat membunuh yang sangat besar yang dikeluarkan oleh Ye Pyong membebani tubuh Baekjun. Beberapa kali Baekjun terdesak dan beberapa kali pula ia menoleh ke belakang hingga akhirnya ia pun sadar tidak akan ada orang yang membantunya. Ada satu hal yang membuat Baekjun terlena, yaitu kehadiran Chung Myun. Ia yakin jika dirinya dalam kondisi kritis, Chung Myun akan turun tangan. Tentu saja sebagai seorang senior yang paling dituakan, itu adalah hal yang sangat memalukan. Ia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri. Oleh sebab itulah Baekjun menggigit lidahnya sendiri dan meyakinkan dirinya. Ye Pyong bahkan mulai melihat perbedaan Baekjun setelah ia menggigit lidahnya sendiri. Lebih tepatnya perbedaan tersebut nampak dari tingkah laku dan juga aura yang dipancarkan oleh Baekjun, seolah-olah kekang yang ada di tubuhnya telah dilepaskan. Tapi tentunya Ye Pyong tidak ingin memberikan momentum tersebut kepada Baekjun yang merupakan lawannya. Kali ini Baekjun sudah mulai bangkit kembali dengan pedang di tangannya. Ye Pyong pun mulai melangkah maju dengan pedang kinya. Aura yang kuat juga mulai ditampakkan. Tapi semakin Ye Pyong mendekat, Chung Myun sama sekali tidak bergeming. Ia nampak sangat tenang. Lalu saat pedang Ye Pyong mulai mendekati lehernya, Baekjun pun menghindari serangan tersebut dengan tenang. Akan tetapi pedang Ye Pyong mengenai ikat rambut Baekjun dan itu membuat rambutnya tergerai. Baekjun juga tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Tepat setelah berhasil menghindari pedang Ye Pyong, ia pun mencurahkan sekuat tenaganya untuk menciptakan bunga plum. Dan tanpa sadar itu bahkan membuat Ye Pyong mundur. Ia pernah mendengar jika pedang bunga plum sangatlah berbahaya. Tapi itu 100 tahun yang lalu. Ia nampak kaget karena bisa merasakan sensasi tersebut saat ini. Tapi Ye Pyong juga sadar dengan kondisi tubuh Baekjun itu akan sulit membuat pedang bunga plum yang sempurna. Ia pun kembali menebalkan ki pedangnya dan aura membunuh nampak sangat jelas. Ia pun berteriak, "Mati!" Kali ini pedang Ye Pyong benar-benar telah bersiap untuk mengambil nyawa Baekjun. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara pedang yang jatuh. Ya, sosok Baekjun yang harusnya ada di hadapannya kini telah menghilang. Ia mulai merasakan sensasi energi yang sangat kuat di belakangnya. Dan saat Ye Pyong berbalik, ia sudah melihat Baekjun yang mengepalkan tinjunya. Lalu, bam! Sebuah pukulan yang sangat keras menghantam Ye Pyong. Itu bahkan membuatnya terpental beberapa kali. Sebelum benar-benar tumbang, ia pun berkata, itu pendekar pedang. Tanpa pedang, bagaimana bisa?" Sebelum menyelesaikan kata-katanya, Ye Pyong pun tumbang. Dan sambil menahan rasa sakitnya, Baekjun pun tersenyum lalu berkata, "Kau harus bersiap untuk melakukan apapun dalam bertahan hidup." Dan tak lama kemudian Baekjun pun ikut tumbang. Chung Myun yang menyaksikan kejadian tersebut mulai tersenyum lalu ia pun berkata, "Menjijikkan, itu juga merupakan sebuah penyakit." Di lain sisi, penonton yang menyaksikan pertarungan tersebut tentu saja tidak bisa menahan keterkejutan.
karena mereka melihat dengan kepala mereka sendiri Yepyong, si pedang ular merah tumbang di tangan Baekjun yang merupakan murid kelas 2 dari sekte Gunung Hua. Itu adalah hal yang tidak pernah mereka pikirkan sama sekali. Bahkan Hyun Yong juga ikut terkejut saat melihat kemenangan muridnya. Yepyong tentu saja berbeda dengan Jin Gumryong. Kemenangan Baekjun tentu saja itu menandakan jika dirinya telah naik kelas. Murid-murid Gunung Hua mulai bersorak-sorai. Lihat itu, senior kita Baekjun mengalahkan pedang ular merah. Tentu saja mereka sangat senang melihat senior mereka mengalahkan musuh yang sangat kuat. Tentunya nama Yepyong sudah sangat terkenal di dunia persilatan. Mengalahkannya bukankah berarti nama Baekjun akan mengguncang dunia? Memang masih banyak orang yang lebih kuat daripada Yepyong. Akan tetapi orang yang mengalahkannya hanyalah murid kelas 2 dari sekte yang baru saja bangkit. Tentunya itu adalah pencapaian yang sangat luar biasa. Di lain sisi, Baekjun pun kembali bangkit sambil menahan rasa sakit yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia pun mulai berjalan ke arah Jongmyeon dan ia juga berkata, "Aku menang." Lalu Jongmyeon dengan sangat sinis pun menanggapinya, "Tapi tubuhmu sangat kacau." Baekjun pun kembali menanggapinya, "Ya, tapi aku belum mati." Ya, menang adalah menang, tapi Jongmyeon sama sekali tidak nampak puas dengan kemenangan tersebut. Jongmyeon ingin mencibir Baekjun, tapi saat itulah Hyun Yong maju lalu menepuk bahunya. Ia pun berkata, "Kerja bagus." Tentunya yang bisa dilakukan oleh Baekjun adalah merendahkan diri. Tapi tiba-tiba di saat suasana haru dan kemenangan menyelimuti murid-murid Gunung Hua, sebuah pedang yang diselimuti ki mengincar bagian belakang Baekjun. Untungnya Jongmyeon ada di sana dan menghentikan serangan tersebut. Ya, Yepyong yang sebelumnya difikirkan Baekjun telah tumbang, kini telah bangkit dan langsung melemparkan pedangnya. Jika tidak ada Jongmyeon, bisa dipastikan Baekjun akan mati. Dan selanjutnya tentu saja Jongmyeon mulai mengeluarkan kata-kata mutiaranya. "Itulah mengapa kau harus menyelesaikan tugasmu dengan baik." Ya, tentu saja itu adalah sindiran kepada seniornya yaitu Baekjun. Tapi tatapan Jongmyeon kini sudah mulai serius. Ia pun mulai melangkah maju sambil mengeluarkan pedangnya. Lalu ia pun berkata kepada Yepyong, "Itulah mengapa kalian disebut sebagai sekte jahat. Kalian akan melakukan apapun untuk mencapai tujuan." Dan pada akhirnya Jongmyeon pun harus turun tangan untuk membersihkan mereka. Masuknya Jongmyeon ke medan pertempuran tentu saja membuat keadaan berubah. Pasukan dari pedang ular merah menyadari jika Jongmyeon adalah sosok yang berbahaya. Oleh sebab itulah mereka mulai berkumpul ke arah Yepyong dan berkata, "Lindungi kapten." Tentunya akan jadi masalah besar bagi mereka semua jika kembali tanpa membawa Yepyong. Tapi tentunya Jongmyeon sama sekali tidak peduli. Ia tetap berjalan dengan tatapan yang tajam. Seseorang pun berkata, "Berhenti jika kau mendekat." Belum selesai ia mengucapkan kata-katanya, pedang Jongmyeon telah menebas lehernya. Itu adalah gerakan yang sangat cepat. Bahkan semua orang yang berada di sana tidak bisa mengikuti gerakan Jongmyeon. Mereka merupakan seseorang yang telah banyak melakukan pertempuran. Dan saat melihat hal tersebut tentunya mereka sangat sadar jika Jongmyeon berada di liga yang berbeda. Jongmyeon terus melanjutkan langkahnya dan ia juga bergumam, "Jika itu di masa lalu, kau pasti sudah mati tanpa bisa
tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ya, tapi kali ini agak berbeda. Lalu Chungmyun pun mulai berteriak, siapapun yang mundur aku akan mengampuni nyawanya dan mereka yang mendekat akan mati. Tentu saja itu bukanlah gertakan karena mereka telah melihat aksi yang dilakukan oleh Chungmyun. Beberapa orang yang ketakutan mulai melangkah mundur, tapi masih ada juga yang mempertahankan posisinya. Dan saat itulah satu persatu mulai tumbang dengan luka di lehernya. Bahkan ada yang berusaha melakukan trik kotor. Saat Chungmyun berjalan melewati beberapa orang, ada salah satu dari mereka yang berusaha menebas Chungmyun dari belakang. Dan tentunya itu adalah perbuatan yang sia-sia. Pada akhirnya orang tersebut juga mati dengan sangat mengenaskan. Dan sudah 4 orang mati. Tentunya itu sudah cukup untuk membuat mereka yang tersisa mundur. Kini Yepyong sudah berada di hadapan Chungmyun. Ia juga merasakan ketakutan. Ia sadar berbeda dengan Chungmyun yang tidak akan membunuh lawannya. Sosok di hadapannya adalah monster yang bahkan tidak akan berkedip saat membunuh musuhnya. Lalu Chungmyun pun mulai bersuara, sebaiknya apa yang harus aku lakukan kepadamu? Jika itu dulu tidak akan ada banyak yang kufikirkan, tapi kali ini berbeda. Dahulu juga ada seseorang yang bisa menjagaku, tapi kali ini aku melakukan semuanya. Tentu saja Yepyong tidak mengerti maksud perkataan Chungmyun, tapi ia mulai berkata, tolong ampuni aku. Jika demikian, maka belum selesai Yepyong mengucapkan kata-katanya, kaki Chungmyun sudah mendarat di mulutnya. Dan Chungmyun pun berkata, diam, aku sedang berpikir. Tentunya jika situasinya dibalik, Yepyong tidak akan pernah membiarkan seseorang pun hidup saat melawannya. Tapi Chungmyun memiliki banyak hal untuk difikirkan, terutama karena kondisi Gunung Hua yang tidak seperti dahulu. Hingga akhirnya ia pun membuat keputusan. Tapi sebelum itu Chungmyun memotong tendon kaki dan lengan milik Yepyong. Dan ia pun berkata, kembalilah dan katakan pada pimpinanmu, jika kalian berani-beraninya menginjakan kaki lagi di Shanxi, maka Gunung Hua dan juga aku akan menghadapi kalian semua. Jadi pergilah sebelum aku berubah pikiran. Dan itulah akhir dari malam panjang yang mengerikan. Chungmyun pun mulai kembali ke arah Baekhyun dan yang lainnya. Lalu ia pun berkata, begitulah seharusnya kau menyelesaikan permasalahan. Tentunya akan berbeda cerita jika Baekhyun yang melakukannya. Tapi pastinya nanti Chungmyun masih tetap berkomentar negatif terkait apa yang ia lakukan. Pada akhirnya Baekhyun hanya bisa pasrah dengan kata-kata Chungmyun. Lalu ia pun mulai bertanya, tapi Chungmyun, apakah itu tidak terlalu kejam? Dan Chungmyun pun menjawab, kejam? Apakah kau tahu apa yang dimaksud dengan kejam? Itu jika aku membunuh mereka. Lalu menurutmu mana yang lebih kejam? Membunuh 1 orang atau membunuh 2 orang? Tentu saja jawabannya 2. Tapi apakah kau tidak berpikir berapa orang yang akan mereka bunuh di masa depan nanti? Tentu saja itu adalah jawaban yang tidak perlu dijawab. Baekhyun tahu benar mereka merupakan orang-orang yang membunuh orang lain hanya dengan kesenangan. Jadi membiarkan mereka hidup pada dasarnya merupakan kebaikan hati. Lalu tiba-tiba penatua Hyunyong masuk dalam percakapan tersebut. Benar-benar seorang Taois harus memiliki kebaikan hati. Begitu juga dengan Plum Blossom Saint. Apakah kau tidak tahu jika leluhur kita itu hanya membunuh mereka yang merugikan warga sipil? Tidak hanya itu, Baekhyun dan juga Hyunyong mulai menceritakan kisah legenda dari leluhur mereka, yaitu Plum Blossom Saint. Dan itu membuat Chungmyun tidak nyaman karena sebenarnya apa yang mereka ceritakan agak berbeda dengan cerita aslinya. Karena Chungmyun sendirilah yang melakukan hal tersebut. Oleh sebab itu Chungmyun berkata, baiklah, mari kita berhenti membicarakan hal itu. Di lain sisi, Nam Ja-myung merasakan keterkejutan yang sulit ia ungkapkan.
pasukan pedang ular merah dikalahkan. Adapun Yebyeong bukan naga ilahi Gunung Hua, tapi pedang benar Gunung Hua lah yang mengalahkannya. Sampai saat ini ia sulit untuk mencernanya. Kapan Gunung Hua sekuat ini? Padahal hampir seluruh subsekte melarikan diri, tapi hanya dengan Gunung Hua saja masalah terselesaikan. Para warga yang menonton kejadian tersebut mulai berbisik satu sama lain. Apakah ini sudah selesai? Tentu saja mereka yang menyaksikan adegan tersebut merasa takjub dengan apa yang dilakukan oleh Gunung Hua. Tapi beberapa orang masih khawatir karena rombongan pedang ular merah masih belum meninggalkan Xi'an. Seseorang pun bertanya kepada salah satu murid, "Murid, apakah ini sudah selesai?" Dan seseorang pun menjawabnya, "Ya, tapi jangan terlalu dekat dengan mereka. Kami masih belum yakin apa yang akan mereka lakukan. Jangan dekat-dekat sampai mereka semua meninggalkan Xi'an." Dengan jawaban tersebut tentu saja membuat para warga yakin jika pasukan ular merah telah dikalahkan. Mereka pun mulai mengucapkan terima kasih kepada murid-murid Gunung Hua. Dan selang tak lama kemudian pasukan ular merah pun mulai membopong kapten mereka dan meninggalkan Xi'an. Para warga yang menyaksikan hal tersebut mulai menyoraki pasukan ular merah. Lalu Chungmyun pun berteriak, "Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian begitu santai? Apakah perlu aku mematahkan tulang-tulang kalian?" Mendengar ancaman tersebut tentu saja membuat mereka berlari sekuat mungkin. Di lain sisi seseorang pun berteriak, "Berani-beraninya kalian memasuki Xi'an saat sekte ujung selatan menutup gerbangnya." Mendengar kata-kata sekte ujung selatan entah kenapa membuat beberapa orang tidak nyaman. Mereka pun mulai menanggapinya, "Kenapa kau mengucapkan sekte ujung selatan? Mereka tidak ada di sini. Bukankah Gunung Hua yang mengusir mereka?" Tentunya terjadi pro dan kontra. Memang benar jika sekte ujung selatan tidak menutup pintunya, para pasukan kejahatan tidak akan memasuki Xi'an. Tapi yang membuat mereka kesal adalah para subsekte mereka melarikan diri dan bahkan tidak menceritakan hal tersebut kepada masyarakat. Dan melihat apa yang dilakukan oleh subsekte mereka, bukankah bisa saja terjadi jika pasukan yang lebih besar datang, sekte ujung selatan juga akan melarikan diri? Walaupun argumen itu tidak akurat, tapi kita bisa melihat tingkah laku orang tua dari anak-anaknya. Karena subsektenya melarikan diri, bukankah itu berarti sekte ujung selatan tidak memberikan didikan yang benar? Mendengar cemoohan tersebut tentu saja membuat Nam Ja-myung terdiam. Ia merasa sangat kesal. Ia juga bingung apa yang harus ia katakan kepada pimpinan sekte nantinya. Di sisi lain, para masyarakat ataupun warga pun mulai mendekati murid Gunung Hua. Mereka berterima kasih atas rahmat yang diberikan, karena jika tidak ada Gunung Hua mungkin mereka semua akan dalam bahaya. Tapi Chungmyun menanggapinya dengan sangat bijak. Tidak perlu berterima kasih karena kami membuka subsekte di Xi'an. Bukankah itu berarti kami juga memiliki kewajiban untuk menjaga warga-warganya? Tentunya kata-kata tersebut diucapkan untuk menginjak harga diri sekte ujung selatan dan juga subsektenya. Murid-murid Gunung Hua bahkan langsung paham dengan perkataan Chungmyun. Ya, ia adalah sosok yang lebih baik menginjak orang lain daripada mendapat pujian, apalagi jika itu adalah sekte ujung selatan. Dan dengan itu para warga pun mulai bersorak-sorai kepada sekte Gunung Hua, dan itu merupakan malam yang sangat meriah. Mungkin saja suara sorakan tersebut sampai terdengar ke sekte ujung selatan yang sedang menutup gerbangnya. Chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.